Kenapa, Pak? Namun sebelum kita berlanjut, kami absen dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk peserta yang hadir pada pagi hari ini, Pak Agus ada? Oh, tidak ada. Izin Pak ya. Pak Indra? Hadir Pak. Hadir ya. Pak Sahrir? Hadir Pak, hadir. Hadir ya. Terima kasih Pak. Pak Jono? Hadir Pak, ya. saya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita mulai saja untuk IHT pada pagi hari ini. Namun sebagai informasi, waktu kita tidak panjang Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak akan bisa membahas dengan jelas, rinci, dan semuanya mungkin tidak bisa kita bahas satu persatu, hanya mungkin perwakilan saja dari salah satu item yang bisa kita pilih nanti. Baik, kita lanjut ke materi. Jadi Bapak Ibu sudah membaca mungkin ya, membahas tentang membaca dan melihat tentang literasi digital yang tentunya sudah ada di modul Bapak Ibu semua di LSM ya. Mungkin semalam sudah membaca ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau begitu kami mohon nih pendapatnya nih dari Pak Indra. Mana Pak Indra? Oke, baik. Terima kasih Pak. Dengar suara saya Pak? Oke, dengar Pak. Tentang literasi digital ini Pak ya. Oke ya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk awal menanggapi tentang literasi digital ini. Literasi menurut saya Pak, literasi digital ini merupakan respon terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dalam menggunakan media untuk mendukung peserta didik, memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan peserta didik untuk membaca lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Indra atas pendapatnya. Bagus. Tapi saya juga ingin pendapat yang lain. Kami mohon untuk yang lain nih, Pak Sahrir nih, gimana Pak Sahrir tentang pendapat Pak Sahrir tentang literasi digital ini? Makasih Pak atas kesempatannya. Literasi digital sama pentingnya dengan membaca, menulis, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Dengan memiliki kecakapan literasi digital, peserta didik dapat memproses berbagai informasi, memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sahrir. Jadi mendapat Pak Indra dan Pak Sahrir benar semua. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari dua pendapat Pak Sahrir dan Pak Indra, jadi literasi digital itu adalah kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkan sarana digital secara bijak dan tepat dalam upaya mengembangkan kemampuan dalam menerapkan TIK dalam proses pembelajaran serta membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat serta patuh kepada aturan hukum Bapak Ibu ya. Jadi penggunaan sarana digital dalam proses pembelajaran ini kita harus benar-benar bijak dan itu tadi mengerti hukum, karena apabila salah dalam penggunaan kita sendiri malah yang tentunya akan berhadapan dengan hukum. Dan penggunaan bahasa juga kita harus benar-benar berhati-hati. Karena apabila kita salah dalam penggunaan bahasa, sedangkan itu sudah viral, nah ini akan menjadi bumerang buat kita, Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu berhati-hati, perlu waspada, perlu tahu hukum, tetapi kita mau tidak mau sekarang ini kita harus menggunakan itu. Karena apalagi situasi dan kondisi kita ini sekarang sedang pandemi COVID ini, jadi karena kita tidak bisa tatap muka, ya tentunya kita harus dengan virtual seperti ini. Sedangkan ini memerlukan
pengetahuan kita, teknologi yang masing-masing kita punyai, meskipun hanya sekedar laptop dan HP, tetapi itu merupakan salah satu media lah yang sudah bisa kita gunakan minimal dalam memberikan alternatif pembelajaran di luar pembelajaran yang sewajarnya, yaitu dengan tatap muka. Jadi dengan daring atau daring luring, atau mungkin bisa karena kita ini sekarang ada perencanaan atau perubahan untuk kurikulum sekolah merdeka ya Bapak Ibu ya. Jadi kurikulum merdeka apa ini Pak Jono kurikulumnya? Kurikulum sekolah penggerak, Pak. Merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Sekolah penggerak ya. Jadi itu. Jadi kita harus waspada Bapak Ibu, karena ketika viral itu sudah merupakan sebuah landasan hukum dari polisi untuk membuat berita acara berlawanan dengan hukum. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, berkaitan dengan di LK1 mungkin saya berharap ini Pak Jono sudah bisa nih menyelesaikan LK1 itu berkaitan dengan seberapa punya kemampuan kita di penggunaan teknologi itu Bapak. Ada 5 kan itu ya di LK itu Pak ya. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Kemudian teknologi apa saja sih yang sudah Bapak kuasai? Entah itu media WA atau Classroom atau yang lain. Mungkin Pak Jono bisa sedikit menjelaskan. Tapi dimulai dari nama dan asal sekolah Pak ya. Baik Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan dulu, nama saya Jono. Asal saya dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Kemudian tempat saya mengajar yakni SMA Negeri 1 Sungai Apit. Tugas yang kemarin yang Pak Iwan berikan yaitu terhadap penguasaan teknologi. Khususnya untuk tenaga pendidik, yakni guru. Nah, profesi kita guru dalam mengajar yang sekarang kita tahu, yakni kita mengajar kebanyakan secara online daripada manual, karena memang ada musibah di kita maupun di luar negeri, ini COVID-19, jadi tidak bisa tatap muka. Maka dari itu, sistem pembelajaran sekarang ini menggunakan sistem daring, mengenai teknologi. Jadi mengenai teknologi, saya menurut tugas kemarin apa yang dikuasai, yakni teknologi komunikasi melalui media. Yang pertama yaitu WA. Jadi pembelajarannya melalui apa itu Pak? Pembelajarannya melalui ya Pak, pembelajaran melalui daring, kemudian menggunakan media pembelajaran seperti WA, sekarang Gmeet, kemudian Zoom, ada Zoom, kemudian ada Google Classroom. Sarana prasarana yang digunakan yakni handphone, kemudian bisa menggunakan laptop, kemudian hambatan dalam penggunaan media mengajar secara daring, yaitu hambatan yang pertama, ketersediaan jaringan. Karena di tempat saya memang jauh ya? Ya, jauh dari kota. Makanya ketersediaan jaringan sesuai dengan listrik yang ada. Kalau misalnya listrik di sini mati, maka jaringannya pun ikut hilang, Pak. Jadi itu hambatannya, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jono. Oke, ya sudah sangat bagus sekali. Jadi untuk mengantisipasi pembelajaran yang tidak tatap muka, sekolah Pak Jono di mana Pak? SMA Negeri 1 Sungai Apit, Pak. Sungai Apit ya. Sungai Apit. Yang melakukan pembelajaran daring dengan metodenya ya media pembelajarannya
menggunakan media, ada WA, ada Ya, Google Classroom juga, Google Pak. Classroom mungkin ya Pak, ada yang lain mungkin. Baik, terima kasih Pak, sudah bagus sekali. Bahkan di sekolah kami pun demikian Pak, sudah menggunakan seperti itu. Tapi memang ya kendala tadi seperti itu jaringan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut lagi Bapak Ibu. Oke, saya mau bertanya nih Pak. Oh ya Pak Indra, silakan Pak Indra. Oke, tadi Pak Jono sudah ini pertanyaan saya sama Pak Jono ini. Oh ya, silakan Pak. Ya Langsung Pak, aja, Pak. silakan Pak. Tadi Pak Jono memaparkan tadi tentang apa ya? Tentang apa yang sudah Bapak kuasai tentang aplikasi ya. Iya Pak. Aplikasi Pak. Di sini saya mau bertanya nih Pak. Salah satunya tentang Google Classroom. Bagaimana caranya Pak membuat Google Classroom itu? Boleh dijelaskan sedikit? Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu tujuan dari Google Classroom sama seperti media-media yang lain untuk menjembatani pembelajaran kita yang tidak bisa dilakukan secara manual. Jadi tujuannya tetap untuk mendidik anak didik kita, gitu Pak. Jadi cara untuk membuat akun Google Classroom ini Pak sama seperti kita membuat akun WA, Zoom, itu harus ada konfirmasi. Google Classroom memang menampung, kalau misalnya contohnya WA hanya bisa kita video call terbatas, Google Classroom itu bisa kita nanti video call-nya lebih dari 5 orang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Jadi cara penggunaan Google Classroom yakni kita daftarkan dulu akun kita ke operator. Kalau misal kita di sekolah, operator sekolah. Jadi kita buatkan akun untuk tenaga guru sama tenaga pendidik. Misalnya kalau misalnya sudah selesai akun kita, itu mudah kita menggunakannya, Pak. Gitu, Pak. Terima kasih. Jawaban saya hanya seperti itu, mungkin kurang jelas. Silahkan ditambahkan, Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jono atas jawabannya. Jadi kurang lebihnya demikian Pak Indra ya. Jadi oke, ya, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi pertanyaan ini. Oh iya, silakan Pak. Selain akun sekolah bisa tidak menggunakan akun pribadi, Pak? Baik, Pak Indra. Untuk penggunaan pribadi itu sangat-sangat bisa, Pak Indra. Karena Google Classroom juga berguna untuk masyarakat, gitu. Bukan hanya di dunia pendidikan saja, tetapi bisa digunakan di luar dunia pendidikan juga, Pak Indra. Begitu, Pak Indra. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Oke, sudah paham ya kira-kira Pak Indra ya? Oke Pak, mantap. Ya Pak. Jadi memang kalau akun Google pribadi itu Pak ya, itu umumnya memang digunakan hanya untuk masyarakat umum, tidak bisa untuk sekolah. Dikarenakan ini Pak, ada nanti itu kita terkait dengan undang-undang privasi. Karena untuk mengakses Classroom itu harus seizin pemilik akunnya. Jadi itu semua nanti berkaitannya ke sana, Pak. Sedangkan untuk di sekolah ini kan memang kegiatannya untuk belajar. Jadi orang tua pun tidak bisa masuk ke akun Google Classroom kita. Dia hanya nanti bisa mendapat akses, tetapi hanya melihat email evaluasi aja. Nanti akan dikirimi dari sana email evaluasi berkaitan dengan hasil pembelajaran putra-putrinya. Betul, Pak. Baik Pak Indra, Pak Jono, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke Pak. Dan atas pertanyaannya, mungkin sedikit saya lanjutkan bahwa media pembelajaran Google Classroom ini selain media Google Classroom masih banyak ya media-media lain.
yang bisa kita gunakan untuk membangun model pembelajaran atau membuat model pembelajaran yang tentunya masih berkaitan dengan kurikulum belajar merdeka dan sekolah penggerak, tetapi kita bahan ajar bisa mengambil dari sana. Nah, salah satu contohnya mungkin kita bisa melihat dari rumah belajar ya Bapak Ibu ya. Dari rumah belajar itu bisa di-download melalui HP dan melalui laptop bisa. Kalau melalui HP itu kita buka dari Play Store, kemudian kita masukkan, kalau itu perintahnya akun ya kita masukkan akun, kalau tidak langsung saja. Yang penting space memori itu di HP memenuhi. Jadi memang dalam menunjang pembelajaran yang berbasis digital ini kita tentunya harus memiliki alat komunikasi itu yang memadai. Dalam arti ketika spek memori grafisnya tinggi, kita juga harus diimbangi dengan memori storage-nya yang besar. Jadi kalau tidak bisa menunjang dua-duanya, tentu ya kendala buat kita sebagai guru dalam menentukan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin cukup dulu ya Bapak Ibu, ini sudah ada kode waktunya habis ini Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Jadi saya tidak bisa lagi memperpanjang untuk memberikan mungkin sedikit penjelasan tentang Zoom, tapi mungkin di lain kesempatan lah kita bisa bahas lagi. Nah, mungkin untuk sedikit yang kita bahas ini, saya mohon untuk Pak Jon ini kira-kira bisa menyimpulkan Pak untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Pak Jon coba Pak. Saya persilakan. Baik Pak. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit mengenai literasi digital, yakni kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkan sarana digital secara bijak dan tepat dalam upaya mengembangkan kemampuan dalam penerapan teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran peserta didik. Sebagai pengajar, kita harus mampu mengembangkan diri dan mampu mengikuti perkembangan TIK agar dapat memanfaatkan TIK itu sendiri. Bagi perkembangan peserta didik, kita sesuai dengan perkembangan teknologi modern dunia. Baik Pak, itu saja Pak. Mungkin kesimpulan dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik sekali kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Jono. Terima kasih Pak Jono. Baik, demikian ya Pak kegiatan IHT kita untuk kali ini. Kita tutup dengan doa dulu. Saya mohon kembali ke Pak Jono untuk dapat menutup tadi membukanya ya Pak ya. Iya Pak. Jadi saya mohon untuk menutupnya kembali ke Pak Jono. Silahkan Pak. Baiklah rekan-rekan sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bermanfaat umum untuk orang banyak umumnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Jono. Bapak-bapak, LK1 sudah selesai, silahkan dilanjutkan ke LK berikutnya, LK2, LK3, nanti besok kita ketemu lagi. Kita tutup acara pada pagi hari ini ya, kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas dukungannya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak.